Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Dwi Putri. Saya dari kelas PGMI 2 dengan NIM 2020201061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Dan di sini juga saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu pada bawang merah, dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu pada pohon singkong, yaitu stek batang. Langsung saja perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tanpa melalui kawin, dan hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di mana vegetatif alami adalah tidak melibat campur tangan manusia, dan vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Baiklah, selanjutnya ada beberapa perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu pada tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pohon pisang dan pohon bambu. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang yaitu batang yang tumbuh ke dalam tanah, kemudian mengembung membentuk umbi untuk menyiapkan cadangan makanan yang berisi zat tepung, contohnya ketela rambat dan kentang. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis mempunyai struktur berlapis-lapis, dan di dalamnya terdapat tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Kemudian umbi akar. Umbi akar yaitu akar yang membentuk umbi. Di dalam umbi tersebut berisi cadangan makanan yang membuat akar mengembung, contohnya wortel dan lobak. Selanjutnya akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh di dalamnya. Selanjutnya akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah secara mendatar dan bercabang-cabang seperti akar. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Kemudian geragi. Geragi yaitu jenis batang yang tumbuh menjalar di bawah atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi dan pagagan. Kemudian yang terakhir spora. Spora yaitu butiran pipih yang sangat kecil dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan paku. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengamatan perkembangbiakan secara vegetatif buatan pada bawang merah. Adapun alat dan bahan yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama gelas aqua plastik bekas, kemudian bawang merah, tanah, pisau, dan air. Lalu kita isikan tanah ke dalam gelas aqua plastik tadi, kemudian kita tanamkan bawang merah, lalu kita siram. Selanjutnya kita bawa 1 gelas di bawah terik matahari atau terkena dengan cahaya matahari, kemudian 1 gelas kita taruh di dalam ruangan tertutup. Selanjutnya kita bandingkan antara perkembangbiakan bawang merah yang terkena cahaya matahari dengan perkembangan bawang merah di dalam ruangan. Jadi berhubung bawang yang telah saya tanam itu belum mengeluarkan daun, jadi di sini saya akan membandingkan akarnya saja. Pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, bawang merah belum mengeluarkan atau belum berkembang sama sekali. Kemudian di hari keempat, bawang merah yang terkena cahaya matahari itu mengalami atau akarnya itu tumbuh sebanyak 3, dan perkembangbiakan bawang merah di dalam ruangan itu
baru memiliki satu akar yang sangat kecil. Kemudian di hari kelima, bawang yang terkena cahaya matahari itu memiliki akar lebih banyak dari sebelumnya, yaitu memiliki 9 akar, dan pada perkembangan bawang merah di dalam ruangan hanya memiliki 6 akar, itu pun sedikit pucat. Hal tersebut bisa terjadi karena bawang sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Tanaman yang disimpan di dalam ruangan pertumbuhannya akan lebih lambat dan seperti pucat dibanding dengan pertumbuhan yang terkena cahaya matahari. Hal ini terjadi karena pada tempat gelap hormon auksin bekerja baik, sedangkan di tempat terang hormon auksin tidak bekerja dengan baik karena dihambat oleh sinar matahari. Oleh sebab itulah, pertumbuhan bawang merah yang di dalam ruangan itu mengalami keterhambatan dan warnanya sedikit pucat dibandingkan dengan pertumbuhan yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada beberapa perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok yaitu membuat cabang atau dahan berakar untuk dapat ditanam menjadi tumbuhan baru. Contoh, jambu, mangga, sawo, dan lain-lain. Kemudian dengan cara stek. Stek dilakukan dengan cara menanam batang atau daun tanpa menunggu akarnya tumbuh. Contohnya tumbuhan yang dapat ditanam dengan stek batang, contohnya itu singkong, tebu, bunga, dan bunga sepatu. Kemudian okulasi atau tempel, yaitu perkembangbiakan dengan cara menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya. Contohnya belimbing, mangga, dan alpukat. Kemudian menyambung. Menyambung yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Kemudian yang terakhir merunduk. Merunduk yaitu cara perkembangbiakan tanaman dengan membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah dan kemudian menimbulkan dengan tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun oleh tanah tersebut. Pada perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini, di sini saya akan melakukan stek batang pada singkong. Langkah yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu kita siapkan batang singkong sebagai bibit, pisau untuk memotongnya, kemudian lahan untuk menanamnya. Kemudian setelah kita tanam, kita siram, dan pada hari pertama pengamatan belum ada perubahan sama sekali. Di hari kedua juga belum ada perubahan. Dan pada hari ketiga mulai ada calon tunas yang tumbuh. Selanjutnya pada hari keempat calon tunas semakin besar dan semakin kelihatan, dan pada hari kelima tunas mulai kelihatan. Hanya saja belum memiliki daun. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil observasi pada stek batang singkong yang telah saya lakukan selama 5 hari, perkembangan pada singkong lebih cepat. Dan pada hari ketiga, singkong sudah tumbuh calon tunas, dan hari keempat sampai hari kelima, pertumbuhan calon tunas sedikit berkembang. Dalam hal ini, stek lebih banyak dipilih oleh petani, karena bahan yang dibutuhkan untuk membuat stek ini hanya sedikit, tetapi dapat diperoleh jumlah bibit yang banyak. Tanaman yang dihasilkan dalam
perkembangan biasanya mempunyai persamaan dalam umur. Selanjutnya, selain itu kita juga dapat memperoleh tanaman yang sempurna dalam waktu yang relatif singkat. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari saya dan hasil pengamatan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.